Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahila Iftihar, NPM 200120102506, mata kuliah Strategi Operasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang bisa disingkat dengan AI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 subbab. Yang pertama, pandemi dan akselerasi besar pemanfaatan teknologi. Yang kedua, AI. Yang ketiga, perkembangan teknologi AI saat ini. Dan yang keempat, implementasi AI pada perusahaan. Yang pertama ada pandemi dan akselerasi besar pemanfaatan teknologi. Pandemi hebat COVID-19 melanda umat manusia menjelang akhir tahun 2019. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemerintah menerapkan kebijakan WFA karena khawatir virus akan menyebar dan antisipasi rumah sakit tidak akan mengatasinya. Di sebagian besar dunia, bisnis seperti gimnasium, restoran, klub malam, bar, dan kasino semuanya harus ditutup atau bekerja dengan anggota staf yang minimal. Namun, bisnis yang tidak selalu membutuhkan kehadiran fisik tetap beroperasi dalam keadaan ini. Rapat, lokakarya, atau laboratorium dengan cepat dipindahkan ke ruang virtual. Ada pemanfaatan teknologi yang intens seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan Skype di antara teknologi lainnya. Kemudian ada penerapan AI saat pandemi. Yang pertama ada kamera 3D. Pada periode yang sama, bisnis pasar properti bergerak menuju teknologi canggih seperti 3D. The Financial Times melaporkan sebuah rumah di pusat kota London yang dijual kepada pembeli luar negeri seharga 6 juta pound. Pembeli properti tidak pernah menginjakkan kaki di rumah tersebut untuk memeriksanya. Mereka mengandalkan teknologi dan memiliki keyakinan bahwa itu akan memenuhi kebutuhan mereka. Keputusan itu dibuat berdasarkan penelusuran virtual yang dimungkinkan oleh kamera 3D. Kemudian ada belanja online melalui e-commerce. Ketika rasa takut mencekram manusia, sampai-sampai berbelanja bahan makanan pun beresiko tertular virus COVID-19 yang mematikan, telah terjadi bergeseran ke arah e-commerce, seperti konsumen membeli barang belanjaan mereka secara online dan mengirimkannya langsung ke depan pintu rumah mereka. Kemudian yang ketiga ada wawancara secara virtual. Kami menyaksikan bahwa pembawa acara televisi menayangkan acara mereka melalui alat teknologi ini. Wawancara dilakukan melalui teknologi yang terhubung ini, dan pemirsa di rumah tidak harus mengalami gangguan dalam pemrograman. Bagaimana pergeseran ini akan membentuk strategi perusahaan dan implementasi strategi di masa depan. Kami percaya bahwa sifat perusahaan seperti yang dipahami dan diartikulasikan sebelumnya perlu ditinjau kembali, terutama aspek strategi dan implementasi strategi. Seperti yang dikatakan oleh Birkinshaw pada tahun 2018, ini karena perusahaan tidak hanya mengelola trade-off harian antara eksploitasi dan eksplorasi, tetapi juga perlu mengelola trade-off dari waktu ke waktu. Selama proses pengelolaan trade-off antara jangka pendek dan panjang yang sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan, banyak keputusan yang harus dibuat. Pandangan Birkinshaw bahwa teknologi seperti AI tidak dilengkapi untuk membuat penilaian seperti itu. Posisi kami adalah bahwa penilaian membutuhkan informasi. Kemampuan AI untuk memanfaatkan sejumlah besar data merupakan aspek penting dari pengelolaan trade-off, terutama dalam jangka panjang di mana skenario tertentu mungkin tidak pasti. Alih-alih mengandalkan SDM sebagai aspek penting dari proses perusahaan. Untuk menjadi perusahaan yang sukses perlu memasukkan analitik data tingkat lanjut dalam perencanaan strategis dan menggabungkan analitik data tingkat lanjut tersebut dan beberapa aspek mengotomatisasi pelaksanaan strategis seperti proses atau operasi bisnis. Ada terobosan dalam pembelajaran mendalam baru-baru ini. Terobosan ini telah membuat interaksi antara AI, strategi, dan operasi menjadi topik penting bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa definisi dari AI itu sendiri. Yang pertama, menurut Mer pada tahun 2018. AI mengacu pada teori dan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh tugasnya termasuk persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan antar bahasa. Kemudian bagi Copland 2020, AI adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia cerdas. Ini bisa melibatkan pengembangan sistem
sistem yang dilengkapi dengan proses intelektual yang menjadi ciri manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, belajar dari pengalaman, atau menggeneralisasi. Contoh definisi serupa tentang AI adalah Merriam-Webster pada tahun 2018, di mana AI dipandang sebagai bidang ilmu komputer yang berkomitmen untuk memecahkan masalah intelektual yang dianalogikan dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Bidang ilmu ini berkaitan dengan simulasi perilaku kognitif di komputer. Secara sederhana, AI dapat digambarkan sebagai teknik yang digunakan untuk membuat komputer menjadi cerdas. Ada berbagai bentuk dari AI itu sendiri. Yang pertama ada machine learning atau ML. Teknik ML digunakan untuk secara otomatis menemukan pola dasar yang berharga dalam data kompleks yang sulit ditemukan oleh manusia. Selanjutnya, pola dan pengetahuan tersembunyi tentang masalah tertentu dalam data dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Menggunakan data, ML juga dapat melakukan semua jenis pengambilan keputusan yang kompleks. Kemudian selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP. NLP digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dan emosi manusia dan untuk mengirimkan tanggapan kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi. Tujuan NLP adalah membaca, memecahkan kode, memahami, dan memahami bahasa manusia. NLP saat ini merupakan salah satu area aplikasi pembelajaran mendalam yang berhasil secara signifikan. Yang terakhir ada Robotic Process Automation atau RPA. RPA mengacu pada penggunaan perangkat lunak pintar. Perangkat lunak pintar ini digunakan untuk melakukan tugas manual, berulang, dan memakan waktu secara efisien. RPA dipandang sebagai aplikasi teknologi, diatur oleh logika bisnis dan input terstruktur karena dapat dilihat sebagai proses yang memastikan keseragaman dan desain model bisnis, strategi, proses, data, manusia, dan robot yang efisien. Kemudian ada perkembangan teknologi AI saat ini. Yang pertama ada Natural Language Generation. Teknologi ini mengubah data mentah yang ada menjadi bentuk data yang dapat dibaca oleh komputer. Contohnya yakni Automated Insights. Yang kedua ada Speech Recognition. Teknologi untuk mendeteksi suara manusia untuk menjadi perintah yang dipahami komputer atau alat. Contohnya yakni Google Voice. Yang ketiga adalah machine learning, yang keempat ada natural language understanding. Teknologi ini akan memberikan pemahaman mengenai data yang dapat dibaca. Jadi kita dapat mengetahui makna dari sebuah data. Contohnya yakni Gojek. Yang kelima ada virtual agent, yakni agen komputer yang mampu berinteraksi secara efektif dengan manusia. Contohnya chatbot. Kemudian ada expert system, yakni basis pengetahuan yang telah disimpan untuk meniru pengambilan keputusan manusia. Contohnya yakni rekomendasi Google. Yang selanjutnya ada decision management, mesin kecerdasan yang memperkenalkan logika ke sistem AI untuk dipersiapkan dalam pelatihan, pemeliharaan, dan penyetelan. Contohnya yakni advanced system concepts. Kemudian ada deep learning platforms, yakni basis pengetahuan yang telah disimpan untuk meniru pengambilan keputusan manusia. Contohnya, Severn Technology. Kemudian ada RPA, kemudian ada text analytics, yakni teknologi ini digunakan untuk menafsirkan dan mempelajari struktur, makna, dan maksud dari teks. Kemudian ada NLP, kemudian ada biometrics. Teknologi ini berkaitan dengan pengenalan, pengukuran, dan analisis fitur fisik dari struktur tubuh, bentuk, dan perilaku manusia. Kemudian ada cyber defense. Teknologi ini merupakan mekanisme pertahanan komputer yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi serangan dan ancaman terhadap data infrastruktur sistem. Kemudian ada emotion recognition, emosi yang diungkapkan oleh manusia untuk dibaca dan diinterpretasikan menggunakan pemrosesan gambar atau pemrosesan data audio yang canggih. Dan yang terakhir ada image recognition. Teknologi ini mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendeteksi fitur dalam video atau gambar. Yang selanjutnya ada implementasi AI pada perusahaan Tesla.
Di era industri yang sudah sangat maju ini, semua berlomba-lomba menemukan inovasi di berbagai bidang. Apabila kita berbicara di bidang otomotif, maka tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Tesla. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang mobil listrik, solar system, dan energi terbarukan ini tidak henti-hentinya untuk memberikan gebrakan di industri otomotif dengan mobil listriknya. Perusahaan Tesla sendiri memang memfokuskan pengembangan teknologi AI untuk mendukung kinerja dari produk otomotifnya sendiri, yaitu mobil listrik Tesla. Di samping itu, perusahaan Tesla memiliki big data atau basis data yang sangat besar sebagai media untuk AI berkembang. Karena pada dasarnya AI membutuhkan banyak masukan agar dirinya dapat belajar dan berkembang, bisa mengambil keputusan yang terbaik. Hal yang paling menarik dari mobil listrik Tesla ini tentu saja adalah sistem autopilotnya, di mana mobil dapat melaju sendiri ke arah tujuan tanpa perlu bantuan gas atau setir dari pengemudi. Pengemudi juga tidak perlu merasa khawatir karena mobil listrik Tesla sudah dilengkapi dengan berbagai kamera dan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi medan seperti garis marka jalan, kendaraan di depannya, dan kondisi di sekitar saat mobil melaju. Lalu teknologi AI apa saja sih yang digunakan dalam mobil listrik Tesla ini? Yang pertama ada FSD dan Dojo chip. Mobil Tesla diketahui memang menggunakan chip ganda hasil kolaborasinya dengan perusahaan chip grafis NVIDIA guna mengoptimalkan teknologi AI. Chip pintar itu dipakai untuk menavigasi kendaraan sehingga menghasilkan kemampuan mengemudi sendiri. Bukan hanya itu saja, chip ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan informasi rambu-rambu lalu lintas kepada sang pengendara. Yang kedua ada jaringan neural. Jaringan ini memungkinkan kendaraan untuk didukung kemampuan per kamera untuk menganalisis gambar, segmentasi semantik, deteksi objek, dan estimasi kedalaman monokular. Jaringan bird eye view-nya juga bisa mengambil video dari semua kamera untuk mengambil tata letak jalan, infrastruktur statis, dan objek 3D langsung dalam tampilan top-down. Dari poin di atas akan punya gambaran nyata terhadap kemajuan masa depan yang semakin hari akan semakin mudah dan teknologi lebih dicerdaskan secara bertahap maupun signifikan. Harapannya dengan adanya AI ini dapat lebih memudahkan kegiatan manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.